Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita Donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Jika Anda melakukannya, saya akan menyelamatkan hidup Anda. Sebelum menunggu jawaban, dia menerjang ke arah Yangki. Seketika, semua cahaya di area itu tampak menghilang, seolah-olah semuanya dihancurkan. Ini adalah seni energi kelas kekaisaran, Sutra Hati Super Destruction. Teks tulisan suci hitam mengalir keluar. Rahasiamu aman denganku, dan saya tidak akan bertanya apapun tentang kultivasi Anda. Saya tahu bahwa Anda memperoleh beberapa relik kuno yang memungkinkan Anda untuk menutupi kekuatan sejati Anda. Setiap orang punya rahasia bahkan saya. Tapi saya yakin bahwa Anda memiliki darah dari rumah kekaisaran dan setia kepada kekaisaran. Jadi tentu saja saya akan membantu Anda. Dan Anda benar-benar mengurangi Proud War Patience hari ini. Terima kasih banyak, Putri. Yangki berkata, menundukkan kepalanya. Kamu tidak kekurangan batu kekuatan untuk digunakan dalam kultivasi, kan? Anda kaya. Karena itu, saya tidak akan repot-repot menawarkan Anda kekuatan. Adapun kerajaan Titan, saya tidak bisa datang dan pergi dengan bebas di sini. Saya terbatas untuk menggunakannya beberapa kali per tahun. Kali ini, batasnya adalah 7 hari, dan saya memberikan semuanya kepada Anda. Anggap itu hadiah Anda. Jangan meremehkan kerajaan Titan. Bahkan Pangeran Agung Istana hanya diizinkan datang ke sini sesekali untuk kultivasi mereka. Aura Titan di sini sangat bermanfaat bagi orang-orang dengan darah seperti kita. Saya menantikan untuk melihat kemajuan apa yang Anda buat dalam 7 hari. Pada saat Anda keluar, permintaan saya untuk promosi Anda akan telah diproses dan Anda akan memiliki gelar Anda. Anda juga akan memiliki tentara sendiri. Saat kita bergerak di surga gantung, saya akan mengandalkan Anda dan para ahli Anda untuk membunuh musuh sebanyak mungkin. Setelah kampanye selesai, kita akan melihat tentang mempromosikan Anda menjadi adipati, wakil pangeran, atau pangeran agung. Dengan gelar yang lebih tinggi seperti itu, Anda akan menjadi pejabat penting pemerintah yang memiliki suara dalam politik bangsa. Pada saat itu, kemampuan Anda untuk melayani rumah kekaisaran akan mencapai ketinggian baru. Jika Yangki adalah orang biasa, Putri Jadeval tidak akan pernah berbicara dalam bahasa berbunga-bunga tentang dia. Dan tentu saja, Yangki tidak bisa menahan tawa dalam hati, meskipun dia tidak membiarkan itu muncul di wajahnya. Setelah menawarkan beberapa nasihat lagi, dia pergi dan meninggalkan Yangki sendirian di kerajaan Titan. Dia melihat sekeliling sedikit, lalu mulai menyerap aura Titan. Saat itulah dia menyadari bahwa ini pasti dewa-dewa. Bahkan, tampaknya itu adalah tempat yang pernah digunakan Titan sendiri untuk meditasi dan latihan pernapasan di masa lalu. Ada kesalehan samar yang bermanfaat bagi basis kultivasi Yangki dan memperkuat keputusannya untuk melanjutkan kultivasinya di sini. Mungkin dia bisa mempelajari beberapa rahasia dari kerajaan spasial ini juga. Akhirnya, dia menemukan salah satu sudut dari alam eksistensi ini di mana ada jurang yang dalam, di dalamnya terdapat pusaran kekuatan yang tidak dapat ditembus oleh kekuatan batin apapun. Yangki menyerap energi yang sama yang telah diserap oleh dewa kuno. Dan saat kesalehan tanpa kematian mengalir ke dalam dirinya, darah Mahadewa yang Maha Esa semakin kuat. Titan sangat kuat di antara legiun dewa kuno dan dikenal karena kekuatannya yang mentah. Karena itu, saat Yangki menjalani latihan pernapasannya, pelet internalnya semakin kuat. Tempat yang sangat misterius, pikirnya. Ini sangat penuh dengan niat membunuh. Bahkan dia tidak bisa sepenuhnya melemparkan kehendak sucinya ke dalam relik itu. Tetapi dia bisa merasakan bahwa ada banyak area yang dilindungi oleh formasi abadi yang mematikan yang dapat membunuh ahli manapun yang mencoba membobolnya. Lokasi dia saat ini adalah salah satu yang relatif tenang dan damai. Namun, bergerak di luar area itu akan sangat berbahaya. Mesya kapal perang. Tiba-tiba, Dewa Yangki akan menemukan area di mana banyak barang berharga disimpan. Bahkan ada Mesya yang tenggelam dalam apa yang tampak seperti aura cair Titan, yang digunakan untuk memperkuat mereka. Ternyata, tempat ini juga berfungsi sebagai gudang dinasti kekaisaran. Godrelik ini jelas merupakan salah satu lokasi terpenting bagi surga Kaisar Titan. Awalnya, Yangki berharap untuk melewati kesengsaraannya di sini, tapi sekarang dia menyadari itu mungkin bukan ide yang bagus. Bagaimana jika kesengsaraan benar-benar menghancurkan Godrelik atau hal-hal di dalamnya selanjutnya? Bagaimana jika dia entah bagaimana memprovokasi reaksi berbahaya yang tak terduga oleh karena itu,
dia memutuskan untuk menghabiskan 7 hari kultivasi di sini untuk menyempurnakan pelet internalnya, yang akan membuatnya lebih mudah untuk melewati kesengsaraannya ketika saatnya tiba. Apa ini? Setelah melihat beberapa lokasi yang penuh dengan harta karun, dia mengirim kehendak ilahinya lebih dalam ke kerajaan Titan dan menemukan tempat di mana energi Titan tumbuh begitu kuat hingga mulai mencair. Di sana, di kedalaman Godrelik kuno, ada bola seukuran planet yang mengambang di dalam aliran energi. Tampaknya terbuat dari cairan, manifestasi dari semacam kekuatan aneh yang memancarkan aura Titan. Itu juga berdenyut dengan kesalehan tanpa kematian yang luar biasa. Itu darah dewa. Aku tidak percaya mereka memiliki setetes darah Titan di sini. Keabadian abadi seukuran planet, dan tidak ada yang pernah mengasimilasinya. Ah, sayang sekali. Dan betapa sia-sianya klan ini memiliki harta yang luar biasa. Jika saya memiliki darah itu, saya benar-benar dapat menggunakannya dengan cara yang menantang surga. Rupanya, bahkan Kaisar tidak memiliki apa yang diperlukan untuk mengasimilasinya. Seseorang yang melakukannya pasti akan menembus level Godmid. Lagi pula, bahkan efek dari ibu darah giok itu di neraka kesuraman dan kegelapan tidak bisa dijelaskan. Ini adalah fondasi sebenarnya dari Godrelik, dan fondasi dari surga Kaisar Titan itu sendiri. Yang Ki dapat merasakan bahwa darah memiliki esensi dunia abadi yang terkunci. Tanpa darah untuk membatasi alirannya, akan lebih mudah bagi entitas maha kuasa tertentu untuk melepaskan esensinya. Aku tidak bisa mendapatkan esensi penuh dari dunia abadi ini sekarang, pikirnya. Darah Titan telah menguncinya. Tanpa mengasimilasi darah itu, mencoba mengambil esensi akan sama efektifnya dengan melemparkan secangkir air ke gerobak kayu bakar yang terbakar. Meskipun saya bisa mendapatkan sedikit dengan mantra ular kekaisaran saya, itu tidak cukup untuk benar-benar mengguncang fondasi dunia abadi ini. Saatnya membuat Ra pemakan surga lagi. Dengan memanfaatkan kekuatan jimat Raja Surga Devourer, dia memanggil ular tua Primal Chaos, yang kemudian dia gabungkan. Kemudian, banyak lubang hitam bermunculan di dalam dirinya, yang mulai memakan energi Titan di area tersebut. Tingkat kekuatannya sangat besar, dan alirannya begitu kuat sehingga dia benar-benar merasakan esensi dunia abadi yang mengaduk jauh di dalam Godrelik. Di sini, dia mampu membuat ras pemakan surga jauh lebih cepat daripada yang dia bisa lakukan di dunia luar. WHIZZZ. Sebuah Ra pemakan surga seukuran kepalan tangan muncul di dalam lautan energinya, berkilauan dengan terang. Kemudian yang lain, dan yang lain, seperti banyak matahari. Pada saat yang sama, ia menggunakan esensi neraka Mahanata, neraka kesuraman dan kegelapan, dan surga Tusita untuk meredam pelet internalnya. Perlahan-lahan, dia mampu membentuk ras yang melahap surga menjadi formasi agung yang melahap surga. Itu adalah sesuatu yang dia ambil dari seperempat seni energi Dao Dewa Keberuntungan yang melahap surga yang dia peroleh. Semakin banyak Ra yang dia buat, semakin kuat formasi itu. Kemudian, ketika dia menghadapi kesengsaraan terobosannya, dia dapat menempatkan dirinya di dalam formasi besar yang melahap surga itu, dan siapapun yang berusaha mengganggunya dengan memasukinya akan menemukan basis kultivasi mereka melemah sampai mereka mati. Waktu berlalu, meskipun dia tidak yakin berapa banyak. Berkat kerja kerasnya, dia segera memiliki total 360 Ra dalam pelet internalnya, yang dapat digunakan untuk membuat formasi agung pelahap surga yang sangat kuat. Yang lebih menakjubkan lagi, Blood of the One God miliknya telah tumbuh lebih kuat, berada di level 11/10.000. Matanya berbinar cerah saat menyadari bahwa dia telah membuat beberapa kemajuan besar, bahkan dengan kabar gembira dari Mahadewa. Sesi kultivasi ini sangat bermanfaat. Akhirnya, semuanya mulai berputar dan terdistorsi saat ia perlahan-lahan diekstraksi dari kerajaan Titan dan dipindahkan ke dunia luar. 7 hari telah berlalu dan dia secara otomatis diteleportasi keluar dari Godrelik. Adapun tujuan targetnya, itu adalah suatu tempat di rumah Putri Jadeval. Putri Jadeval tersenyum ketika dia berdiri di sana, diapit oleh beberapa administrator dari Departemen Dalam Negeri. Begitu dia melihat Yang Qi, dia berkata, "Titan Dragonguard, komisimu telah tiba. Penguasa surga telah mengeluarkan dekret. Klan Imperial Titan Dragonguard, siap menerima komisi saya." Yang Qi berkata, berlutut dan memasang ekspresi serius di wajahnya. Salah satu administrator melangkah maju dan berkata, "Yang Mulia telah memutuskan bahwa Titan Dragonguard, yang darah kekaisarannya kuat dan yang basis budidayanya sangat tinggi, telah membedakan dirinya sebagai ahli top dan selanjutnya akan menjabat sebagai Marquis of Military Security. Selain gelar, dia akan diberi komando 10 divisi dan akan menemani Putri Jadeval dalam kampanye untuk menaklukkan surga gantung." 1.
Administrator yang baru saja berbicara tidak lain adalah Titan Duelbringer, yang telah lama mendengar tentang pertunjukan luar biasa yang dilakukan Yang Qi selama latihan perang. Lebih dari sebelumnya, dia senang bahwa dia telah memilih untuk tetap bersama Yang Qi, karena itu jelas menguntungkan dirinya sendiri juga. Selamat, Titan Dragonguard, kata Putri Jadeval. Kamu memiliki gelarmu, serta 10 divisi pasukan. Selanjutnya, Anda akan memimpin divisi berikut dari pasukan saya: Divisi Pengintaian Khusus, Divisi Pembongkaran Formasi, Divisi Operasi Terselubung, Divisi Dewa Bersayap. Dia melanjutkan ke daftar semua 10. Mereka semua di bawah komando Anda, dan Anda memiliki wewenang penuh untuk mengarahkan mereka. Kampanye dimulai dalam 3 hari. Waktunya telah tiba untuk menyerang surga gantung. Iya Bu, Yang Qi berkata, menawarkan hormat yang tajam. Dia akhirnya mendapat tempat di antara kaum bangsawan di dunia abadi ini, dan itu tidak memakan waktu 10 tahun seperti yang dia duga. Bagi orang-orang di dunia abadi, 10 tahun tidak seperti apa-apa. Mereka sering menghabiskan waktu itu hanya dalam meditasi. Faktanya, bahkan jangka waktu seperti jutaan tahun tidak dianggap lama bagi makhluk abadi. Dia sekarang memiliki kekuatan resmi, dan juga orang kepercayaan Putri Jadeval. Dalam beberapa hari mendatang, dia akan bergaul dengannya lebih jauh dan belajar lebih banyak tentang statusnya sebagai reinkarnasi. Dia punya perasaan bahwa dia tidak bodoh. Meskipun dia tidak mengungkapkan kekuatannya kepadanya, dia cukup yakin bahwa Proud Heaven mengejarnya, dan bahwa dia adalah alasan mengapa dia menjadi saudara yang disumpah penguasa surga tempat ini. Jika Yang Qi melakukan tugasnya untuk melindunginya, kemungkinan besar itu berarti bahwa dia pada akhirnya akan berhadapan dengan Proud Heaven. Tentu saja, dia sama sekali tidak siap untuk bertarung dengan Proud Heaven. Tapi dia akan terus bersiap. Mudah-mudahan, dia bisa mendapatkan bagian lain dari segel Legiun Dewa, atau bahkan mungkin menyelesaikannya, sebelum dia berhubungan dengan Proud Heaven lagi. Sayangnya, dia tidak tahu kemana harus mencari potongan lainnya, dia juga tidak punya petunjuk. Perang akan segera dimulai di dunia abadi, dan itu sama di dunia bawah. Semua orang di sistem planet Sage Monarch bersatu dan siap, dan aliran putih cahaya menyilaukan mengalir terus-menerus ke kota Sage Monarch yang terletak di pusat. Cahaya putih itu adalah kekuatan iman. Klon abadi Yang Qi terus-menerus mendapat manfaat dari iman, meningkatkan basis kultivasinya dan mendorong lebih dekat ke terobosan. Saudara muda, kata kakak sulung, yang baru saja mengadakan pertemuan mendesak. Jaringanku menemukan bukti bahwa kerajaan berkabut telah bersekutu dengan tanah suci lainnya untuk menentang kita. City of Twilight dan Swamp of Cosmic Primality termasuk di antara anggota aliansi lainnya. Saya perlu mengambil alih komando tentara kita dan memukul mereka sampai habis. Serang seperti kilat, dan hancurkan kerajaan berkabut untuk menakut-nakuti yang lain agar tunduk. Satu-satunya cara untuk menumbuhkan kekuatan iman yang kita miliki adalah dengan memperluas perbatasan kita. Saat ini kita memiliki keyakinan beberapa ribu sistem planet, tapi itu tidak cukup. Tidak mungkin menghitung berapa triliun sistem planet lain yang ada di luar sana. Bagaimana menurutmu, saudara muda? Saya setuju, kakak sulung, kata klon itu. Meningkatkan aliran iman kita pasti akan menjadi hal yang baik. Silakan mengambil alih dan menangani hal-hal yang Anda inginkan. Aku akan memberimu pasukan besar iblis-iblis untuk diajak bekerja sama. Namun, sebelum Anda memulai kampanye, harap mengadakan pertemuan dengan semua orang inti kami. Saya memiliki beberapa seni energi kelas dewa baru dari dunia abadi untuk Anda gunakan. Yang Qi telah memperoleh Kardinal Grand Brahma menghukum seni energi dewa api, serta dewa keberuntungan yang melahap surga dan seni energi suaka abadi Gua Murki. Menambahkan mereka ke jade Emperor Profound Welkin Exalted Celestial God Dao, Prodigious Proto Epoch, Invincible War Steppe, Killing Fish of the Dao of Monarchs, Void Mist Mountain and Sea Interstice, dan Asir Yangguk Sofastika Devil Energi Neraka Besar. Dia sekarang memiliki total 8 seni energi kelas dewa. Plus, energi sejati yang melahap surga dapat digunakan untuk meniadakan efek dari konflik energi sejati yang heterogen di antara mereka semua. Yang terbaik dari semuanya, seni energi Cavern Never Dying Sanctuary Murki Cavern dapat digunakan untuk sepenuhnya menghindari efek kematian. Sulit untuk mengukur seberapa kuat kombinasi dari 8 seni energi kelas dewa. Bahkan di dunia abadi, seni energi kelas dewa dianggap sebagai teknik yang sempurna. Dan di surga Kaisar Titan, bahkan anggota keluarga kekaisaran tidak memilikinya. Paling-paling, mereka memiliki keterampilan abadi, yang benar-benar hanya kombinasi dari berbagai seni energi kelas surgawi. Satu kelemahan dari seni kelas surgawi adalah bahwa mereka menyebabkan kemajuan kultivasi yang lebih lambat.
Keuntungannya adalah karena mereka sangat lemah, mereka cenderung tidak mengarah pada penyimpangan kultivasi. Tapi seni kelas dewa berbeda. Mereka jauh lebih kuat, tetapi pada saat yang sama, datang dengan bahaya yang jauh lebih besar, mengalami kematian yang kejam karena kesalahan dalam kultivasi. Sepanjang sejarah, sudah banyak kultivator yang mengalami penyimpangan kultivasi saat menggunakannya. Lebih jauh lagi, seni energi kelas dewa sangat dalam dan sangat bermakna, membuatnya sulit untuk dipahami orang. Kemajuan basis kultivasi yang salah dapat menyebabkan serangan iblis surgawi atau serangan iblis hati. Banyak orang selama bertahun-tahun menjadi gila karena hal-hal seperti itu. Secara umum, tingkat keberhasilan untuk mengolah seni energi kelas dewa sangat rendah, dengan mayoritas orang mati dengan kejam, menjadi gila, mengalami penyimpangan kultivasi, atau hanya meninggal dalam meditasi saat berkultivasi. Dan itu bahkan belum lagi apa yang akan terjadi ketika mengolah beberapa seni energi kelas dewa. Orang-orang yang bisa mengatasi iblis hati dan menguasai energi sejati dari seni energi kelas dewa umumnya dipandang sebagai jenius. Mereka yang bisa mengolah dua seni seperti itu dan tidak mengalami penyimpangan kultivasi adalah jenius kelas dunia. 3 sempurna, jenius kelas dunia. 4 neraka yang aneh. 5 legenda mitologi. 6 ya, tidak ada yang pernah mendengar hal seperti itu. Oleh karena itu, bahkan tidak perlu menyebutkan 7 atau 8. Orang-orang seperti itu tidak sesuai dengan hukum magis alam semesta, dan pada kenyataannya, menentang kenyataan. Yang Qi, tentu saja, berbeda. Mengingat dia memiliki segel legiun dewa dan memahami beberapa kebenaran inti dari legiun para dewa, dia dapat mengolah jutaan demi jutaan seni energi kelas dewa tanpa masalah. Selain itu, ia memiliki energi sejati yang melahap surga, yang dapat digunakan untuk meniadakan efek dari energi heterogen apapun. Itu sebenarnya karena energi sejati yang melahap surga sehingga orang-orangnya di dunia fana yang tidak sekuat dia dapat mengolah beberapa seni energi kelas dewa. Meskipun hanya sedikit yang bisa mengembangkan 8 dari mereka, itu pasti mungkin untuk mencapai batas 4 atau 5. Saat ini, Yang Qi ingin sebanyak mungkin dari saudara dan saudarinya untuk mengolah seni energi suaka abadi Gua Murki, sehingga mengembangkan penjaga Dharma yang dapat menggantikan mereka dalam kematian. Itu pada dasarnya akan memberi mereka kehidupan ekstra, membuat mereka jauh lebih sulit untuk benar-benar dibunuh dan juga memungkinkan mereka untuk melawan orang yang jauh lebih tinggi daripada mereka dalam kultivasi. Sudah, banyak saudara dan saudari Yang Qi telah berkumpul untuk menanggapi panggilan klonnya, bergabung dengan tokoh-tokoh kunci dari klan Yang, termasuk ayahnya Yang San. Biarkan kekuatan dari dunia abadi datang. RUUUMBLE. Grand Duke Bloodstaber telah menjadi Obstrucity Demolisher tahap ke-6, sehingga bahkan sedikit energi sejatinya akan cukup untuk menghancurkan jutaan demi jutaan pembudidaya di dunia fana. Yang Qi telah mengasimilasi semua energi sejati itu, dan sekarang berencana untuk menggunakannya sedikit untuk memastikan bahwa pengikut setianya di sistem planet Sage Monarch dapat mengolah seni energi Suaka Cavern Never Dying Sanctuary Art. Dia sudah memurnikannya dengan segel legiun dewa dan energi sejati yang melahap surga. Jadi, ketika energi memasuki tubuh orang-orang di dunia bawah, itu tidak menyebabkan konflik energi yang sebenarnya, tetapi langsung memicu transformasi yang membuat gen mereka lebih kuat dan lebih sempurna. Seketika, semua orang tenggelam dalam meditasi dan kultivasi yang mendalam. Kekuatan sistem planet Sage Monarch tumbuh dengan cepat lebih kuat. Faktanya, berkat Yang Qi dan Dao besar yang dapat dia transmisikan melalui tiruannya, bahkan babi di dunia bawah dapat maju dengan pesat dan akhirnya menjadi abadi. Sudah ada banyak individu inti yang merupakan penghancur yang telah menggunakan hukum magis surga Tusita untuk membentuk tubuh abadi mereka, membuat mereka jauh lebih kuat daripada makhluk abadi dari surga Kaisar Titan. Hari-hari berlalu, Sage Monarch City tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, banyak teror orang lain di dunia fana. Tempat itu telah lama menjadi tanah suci kultivasi sejati. Yang mengatakan, Yang Qi tidak akan santai. Dia akan terus melakukan segala kemungkinan untuk membuat rakyatnya lebih kuat dan memperluas wilayahnya. Bahkan beberapa ribu sistem planet yang dia miliki di bawah kendalinya seperti setetes air di lautan. Selalu ada kemungkinan bahwa beberapa monster kolosal dari sebuah organisasi akan datang dan menggiling sistem planet Sage Monarch menjadi debu. Dia ingin menambahkan lebih banyak tanah suci dari kultivasi sejati ke wilayahnya, memperkuat kekuatan imannya. Tentu saja, hal terpenting dari semuanya adalah dirinya yang sebenarnya tumbuh lebih kuat. Itulah inti dari segalanya, dasar yang dengannya dia akan memungkinkan orang-orangnya di dunia bawah menjadi tak terkalahkan. Kakak sulung membuka matanya dan menangis panjang. 24 penjaga Dharma Surgawi terlihat di belakangnya, tersusun melingkar di sekitar tubuh aslinya.
Dia telah berhasil mengolah seni energi Suaka Cavern Neverdying, yang juga berfungsi untuk memajukan basis kultivasinya. Dia sekarang hampir mencapai Space Demolishing tahap kedua, yang akan membuatnya menjadi prajurit abadi. Di dunia fana, Half Demolisher umumnya dianggap sebagai ahli top dan sering menjadi patriark dari organisasi besar. Dan penghancur penuh adalah hegemoni mutlak dari semua keberadaan. Saat ini, kakak sulung adalah orang seperti itu. Satu demi satu, kakak dan saudari Yangki lainnya dari Invincible Society membuka mata mereka dan memandangnya. Dengar, semuanya, katanya. Kita akan pergi mengambil Misty Kingdom, serta sekutu mereka. Malaikat, keluarlah. Iya Pak, semua 20 malaikat Yangki muncul, bersinar dengan cahaya menyilaukan dan kesucian. Kepakan sayap mereka saja bisa menciptakan prahara spasial yang paling merusak, jenis yang bisa menghancurkan apa saja dan segalanya. Malaikat-malaikat ini pernah menjadi iblis-iblis, tetapi Yangki menyempurnakan gen mereka dan mengubahnya menjadi entitas yang dapat membantai makhluk abadi. Mereka bisa memimpin pasukan iblis-iblisnya untuk menghancurkan atau menaklukkan apapun di jalan mereka. The Invincible Society, 20 malaikat, dan elit klan yang semuanya mengalir ke berbagai lubang cacing ruang waktu saat mereka memulai kampanye mereka untuk menaklukkan alam semesta. Di lokasi yang jauh, jauh sekali, ada tanah suci budidaya yang terdiri dari lebih dari 1000 sistem planet. Itu memiliki sisipan ruang abu-abu dengan dewa, dan merupakan tempat yang sangat ramai di bagian alam semesta. Tanah suci budidaya sejati ini adalah kerajaan berkabut. Itu adalah tempat misterius di mana orang-orang mengolah seni energi kelas dewa dan dikenal sebagai pemenang dalam setiap pertempuran yang mereka lawan. Bahkan ada banyak makhluk abadi di sana, orang-orang dengan tubuh abadi. Sistem planet biasa bahkan tidak bisa dibandingkan dengan tempat ini. Namun pada saat ini, malapetaka sudah dekat. Kakak sulung, masyarakat tak terkalahkan, dan klan yang memimpin perluasan sistem planet mereka, dan itu berarti perang sedang pecah. Tentu saja, sebagian besar sistem planet lain didukung oleh dunia abadi yang tidak akan hanya duduk diam saat wilayah mereka diambil. Oleh karena itu, target terbaik untuk ekspansi awal adalah tempat yang tidak memiliki koneksi ke dunia abadi manapun. Apa yang disebut Tanah Suci, yang sebagian besar dibangun di atas fondasi para dewa, adalah tempat yang bisa ditaklukkan tanpa rasa takut akan pembalasan dari atas. Selain itu, rampasan perang termasuk para dewa. Bam! Saat perang pecah di dunia fana, sebuah meja di dunia abadi hancur. Meja itu dibuat dari logam asli dan sangat kuat. Bahkan api surgawi pun tidak akan mampu melukainya. Tapi sekarang sesuatu seperti tangan dewa api menghancurkannya menjadi cairan, hampir seperti Merkuri, yang menghujani tanah di bawahnya. Kekuatan tangan itu jelas berbatasan dengan kekuatan para dewa. Aku sangat kesal, teriak kesabaran yang bangga. Aku tidak percaya Titan Dragonward benar-benar membunuh Grand Duke Bloodstaber. Ini keterlaluan. Tidak pernah seumur hidupku aku dipukuli seperti ini. Dia benar-benar marah karena kehilangan yang baru saja dideritanya. Pasukannya telah benar-benar terdemoralisasi dan posisinya dalam dunia abadi telah turun secara signifikan. Bahkan, otoritasnya atas pasukannya sudah mulai berkurang. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia bisa membayangkan bahwa seekor kuda hitam akan bangkit dan melakukan ini. Bagaimana mungkin Titan Dragonward, seorang anggota klan kekaisaran, menjadi sekuat ini dan bagaimana mungkin dia hanya menggunakan kata-kata untuk membunuh lawan-lawannya kekuatan macam apa itu? Seringkali, hal yang tidak diketahui adalah hal yang paling menakutkan dari semuanya, dan saat ini dia tidak tahu bagaimana menghadapi musuh baru ini. Saya pikir saya perlu membakar dupa untuk mengirim pesan kepada guru. Mungkin setelah saya memberitahunya tentang semua ini, dia akan datang sendiri untuk membantu. Setelah banyak perenungan, satu-satunya ide yang bisa muncul dari Proud Warpatians adalah memohon bantuan dari gurunya, Proud Heaven. Namun, pada saat itu, salah satu prajuritnya bergegas masuk. Generalissimo, ada seseorang di luar yang meminta untuk bertemu denganmu. Oh, siapa ini? Jika itu seseorang dari tentara, buat saja mereka pergi. Ada hal penting yang harus aku lakukan sekarang. Sebagai sosok yang kuat di istana kekaisaran, selalu ada orang yang datang menemuinya tentang hal-hal tertentu. Bahkan gubernur dan hakim kota adalah pengunjung biasa. Tapi dia jelas sedang tidak ingin menjamu tamu. Tidak, itu bukan seseorang dari surga Kaisar Titan. Sebenarnya ada dua tamu. Salah satu dari mereka mengatakan dia dari negeri yang jauh dan datang ke sini khusus untuk membantu Anda menyelesaikan situasi saat ini. Generalissimo, dia mengatakan bahwa jika kamu tidak melihatnya, itu akan mengakibatkan kematianmu.
Oh, orang gila mana yang berani mengatakan hal seperti itu? Namun, setelah beberapa saat, mata Proud Warpatiens menyipit, dan dia berkata, baik, lihat dia masuk. Kanselir demi Immortal dan pemuda berbaju kuning berdiri di pintu masuk istana Proud Warpatiens, berunding melalui kehendak ilahi. Mereka telah mencapai cukup banyak setelah tiba di surga Kaisar Titan. Ketika mereka mendengar berita tentang apa yang disebut Titan Dragonguard, yang mengalahkan pasukan kesabaran yang bangga, bagaimana mungkin pemuda berbaju kuning itu tidak menyatukan potongan-potongan teka-teki itu? Dia segera curiga bahwa Yang Qi ada hubungannya dengan itu, dan faktanya, bahwa Titan Dragonguard adalah Yang Qi. Oleh karena itu, dia mencari kesabaran yang bangga dengan harapan dapat bekerja sama dengannya, tidak hanya untuk berurusan dengan Yang Qi, tetapi juga dengan harapan menemukan lebih banyak informasi tentang yang diduga bereinkarnasi. Adapun Kanselir demi Immortal, dia khawatir mereka menempatkan diri mereka dalam bahaya. Saya mendengar bahwa basis kultivasi Proud Warpatiens sangat tinggi. Dia jauh di luar kemampuan kita untuk menghadapinya sebagai lawan. Bukankah kita meminta kulit harimau? Bagaimana jika dia menyerang kita? Tidak mungkin kita bisa membela diri. Jangan khawatir, kesabaran yang bangga tidak bisa membunuh kita. Ingat, saya mengatur formasi mantra khusus itu di Myriad Worlds Monarch Chart sebelum kita pergi. Dengan itu, tidak ada yang bisa menyakiti kita. Dia tertawa dingin, mempertimbangkan persiapan yang telah saya buat, bahkan yang kita bernasib mungkin tidak bisa menandingi saya. Dia mungkin memiliki beberapa keuntungan jika kita berkelahi, tetapi pada akhirnya dia akan kalah. Sekitar waktu ini, prajurit itu bergegas kembali. Generalissimo akan menemuimu. Ikuti aku. Jadi pemuda berbaju kuning dan Kanselir demi Immortal dibawa ke kedalaman mansion untuk bertemu dengan Proud Warpatiens. Siapakah kalian dan kenapa kamu ada di sini? Begitu Proud Warpatiens melihat mereka, dia melepaskan tatapan dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga seluruh mansion bergetar. Itu sangat kuat sehingga akan menyebabkan manusia biasa segera pingsan. Namun, Kanselir demi Immortal dan pemuda berbaju kuning tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Faktanya, ada beberapa kekuatan aneh di dalam diri pemuda berbaju kuning yang tampaknya benar-benar mengubah energi serangan menjadi sesuatu yang bermanfaat baginya. Jadi, kalian berdua bukan orang lemah, kata Proud Warpatiens, tampak terkejut. Berkat insiden dengan Yang Qi, dia sekarang jauh lebih berhati-hati dari sebelumnya. Jadi kalian berdua siapa orang jujur tidak menggunakan sindiran, dan saya harap Anda berdua adalah orang yang jujur. Mereka adalah satu-satunya tipe yang akan bekerja dengan saya. Saya berasal dari negeri misterius, kata pemuda itu, dan saya ingin bekerja sama dengan Anda dalam jangka panjang. Saya tahu Anda berada dalam situasi yang sulit di sini, dan bahwa Titan Dragonguard memberikan pukulan berat pada moral pasukan Anda. Saya dapat memberitahu Anda dari mana sebenarnya Titan Dragonguard berasal, seni energi macam apa yang dia kembangkan, dan siapa dia sebenarnya. Kau tahu, dia bukan orang yang bisa dianggap enteng. Seni energinya didasarkan pada cara kerja takdir, meskipun kenyataannya adalah bahwa kekuatan sejatinya tidak ada hubungannya dengan seni energi. Dia bisa mengubah nasib orang lain, dan juga menggunakan takdir untuk menyerang mereka. Jika dia mengatakan seseorang akan mati, mereka akan mati. Keuntungannya adalah, saat ini, basis kultivasinya rendah. Seni energinya menantang surga dalam setiap arti kata, membuatnya iri pada sejumlah makhluk abadi, gerombolan iblis, dan segerombolan hantu. Jika dia berhasil meningkatkan level basis kultivasinya, dia akan menjadi sangat sulit untuk dihadapi, dan pada kenyataannya, hampir tidak mungkin untuk dibunuh. Dari apa yang saya tahu, dia saat ini mengumpulkan kekuatan untuk bekerja menuju terobosan berikutnya. Waktu untuk membunuhnya adalah sekarang. Jangan khawatir, Generalissimo. Dia sebenarnya bukan tandinganmu saat ini. Anda perlu mewaspadai teknik berbasis takdirnya, tetapi pada akhirnya tingkat kultivasinya terlalu jauh di bawah Anda. Saat ini, dia hanya bisa memanipulasi nasib penghancur abstrusitas tahap ke-6. Oh, jadi dia bisa mengubah nasib dan menyerang dengannya. Bangga Warpatiens sebenarnya cukup terkejut dengan itu, dan tiba-tiba membuat seluruh situasi menjadi lebih jelas. Ini juga membuka banyak kemungkinan baru. Siapa yang tahu bahwa kekuatan seperti itu ada di surga dan bumi? Tidak ada yang aneh dengan itu. Kerajaan Legiun Dewa melampaui apapun yang bisa dibayangkan manusia. Pertimbangkan ini kita abadi, tetapi bagi kita, orang-orang di dunia fana sangat lemah sehingga tidak relevan. Dan bagi Legiun Dewa, orang-orang seperti kita pada dasarnya adalah manusia biasa. Jadi apa yang Anda pikirkan? Apakah Anda bersedia bekerja sama dengan saya untuk membasmi Titan Dragonguard? Jika ya, saya memerlukan identitas untuk memungkinkan saya tetap tersembunyi di dalam pasukan Anda.
Dengan mata yang berkilauan dengan cahaya yang menyeramkan, Proud Warpatians berkata, "Baik. Mari bekerja bersama. Pasukan Putri Jadeval akan berperang di Surga Gantung, dan Titan Dragongward akan memimpin kampanye." Dia telah ditunjuk sebagai Marquis of Military Security, sebuah posisi yang memiliki banyak otoritas. Mengingat betapa pentingnya dia bagi rumah kekaisaran, serangan terbuka padanya tidak akan berhasil. Kita harus menyerang dari bayang-bayang. Aku tahu, perang di Surga Gantung akan menjadi tempat yang sempurna untuk menjatuhkannya. Ketika saat yang sebenarnya tiba, Generalissimo, aku membutuhkanmu untuk melakukan pukulan fatal. Tentu saja, saya akan pergi ke samping untuk membantu. Dan aku akan mengatur formasi mantra besar untuk memastikan dia tidak bisa melarikan diri. Meskipun tidak ada yang bisa mendeteksinya, ada sesuatu yang menyeramkan di mata pemuda itu saat dia menatap kesabaran yang bangga. Dua individu yang kuat telah membentuk aliansi. Sementara itu, Yang Qi telah mulai membuat pengaturan di antara para prajurit surgawi di bawah komandonya. Pasukannya jauh lebih disiplin dan berbahaya daripada batalion budak iblis manapun. Mereka bukan umpan meriam, dan para pemimpin mereka semuanya adalah jenderal abadi tahap keempat, penghancur asal. Bahkan ada beberapa markuise abadi yang merupakan penghancur dunia. Orang-orang seperti itu memiliki gelar yang mirip dengan Yang Qi. Biasanya, mereka adalah orang-orang yang keras kepala dan sulit diatur yang tidak mau mendengarkan siapapun selain Putri Jadeval. Namun, kinerja menghancurkan Yang Qi baru-baru ini telah benar-benar memenangkan hati mereka. Setelah mengumpulkan petugas, Yang Qi melihat mereka dan menemukan mereka semua adalah individu yang gagah berani yang dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka tampak seperti veteran dari banyak pertempuran, dan dia sangat senang. Mengangguk, dia berkata, "Hari ini kita memimpin pasukan surga Kaisar Titan untuk menyerang dunia abadi yaitu Surga Gantung. Semua 10 tentara harus mengikuti perintah saya untuk surat itu, mengerti?" Para petugas terlalu terintimidasi bahkan untuk memandangnya, dan terus menundukkan kepala. Namun, sebagai tanggapan atas perintahnya, mereka semua dengan lantang berkata, "Iya, Tuan. Kami akan melakukan apapun yang Anda perintahkan, Tuan, bahkan mendaki gunung belati dan berenang melalui lautan api." Bagus sekali. Mempertimbangkan jasa berjasa yang akan kami lakukan, pengadilan kekaisaran pasti akan memberi kami hadiah yang mahal. Yang mengatakan, "Saya menawarkan hadiah pribadi. Siapapun di antara kalian yang membunuh musuh dengan tingkat kultivasi yang sama dengan dirimu akan diberikan Mesha kelas Sonic, serta 100 batu kekuatan." Dia melambaikan tangannya, menyebabkan tumpukan kecil batu kekuatan menumpuk di depannya. Dengungan kejutan muncul dari para petugas. Mereka semua tahu betapa berharganya batu kekuatan dari surga Tusita. Meskipun mereka telah mendengar bahwa Titan Dragongward telah menemukan relik dewa dan mendapatkan akses ke persediaan besar batu seperti itu, melihatnya dengan mata kepala sendiri adalah masalah yang berbeda. Berkat cara Yang Qi menangani berbagai hal, semangatnya tinggi, dan saat perang berbunyi, pasukan Putri Jadeval menuju Surga Gantung. Cahaya berkilauan dapat terlihat di mana-mana saat banyak portal teleportasi kuno dibuka, mengarah ke lokasi yang jauh dari surga Kaisar Titan. Yang Qi sejauh ini hanya melihat satu dunia abadi, dan tidak tahu seperti apa rupa orang lain. Dia memimpin pasukan ke portal teleportasi, lalu menyaksikan ruang melintas. Segera, mereka keluar dari ruang abu-abu surga Kaisar Titan. Gemuruh. Meskipun mereka berada di lorong yang dibuat oleh portal teleportasi, mereka masih bisa melihat di luarnya. Ruang abu-abu di belakang mereka adalah warna kuning gelap dan melindungi dunia abadi dari badai mematikan di luar, yang jutaan demi jutaan kali lebih kuat daripada badai serupa dari dunia fana. Mereka cukup kuat sehingga mereka bisa menghancurkan dunia abadi manapun yang tidak memiliki perlindungan ruang abu-abu. Ini adalah ruang hampa yang ada di antara dunia abadi, dipenuhi dengan kekacauan primordial prasurga dan angin Empyrean Proterozoikum. Dari sudut pandang ini, Yang Qi dapat melihat bahwa Titan Emperor Heaven adalah bola yang sangat besar, begitu besar sehingga bahkan ribuan sistem planet Sage Monarch yang disatukan akan seperti setitik debu dibandingkan dengannya. Bahkan, dari posisi ini dia bahkan tidak bisa melihat bola sepenuhnya. Akhirnya, portal teleportasi membawa Yang Qi dan pasukan ke asteroid besar yang tergantung di luar angkasa. Dari sini, masih mungkin untuk melihat surga Kaisar Titan jauh di belakang mereka. Sementara itu, dunia abadi bulat lainnya terlihat di arah yang berlawanan di depan mereka. Itu gelap gulita, dengan ruang abu-abu yang benar-benar beriak seolah-olah terbuat dari air. Itu mengandung energi iblis yang tak terbatas, dan jelas merupakan dunia abadi yang dihuni oleh entitas iblis. Pemandangan itu benar-benar menyebabkan jantung Yang Qi berdebar kencang di dadanya.
Terlepas dari kenyataan bahwa dia bisa melihat kedua dunia abadi ini dengan matanya, dia tahu bahwa mereka sangat berjauhan sehingga, tanpa portal teleportasi, akan memakan waktu bertahun-tahun untuk terbang di antara mereka. Ini adalah seluruh kerajaan iblis abadi, pikirnya, berdiri di atas asteroid yang sangat besar dan melihat ke ruang abu-abu hitam dari surga gantung. Energi iblis bergolak dengan cara yang menyeramkan dan misterius, tampaknya kebalikan dari kehangatan dan keaktifan umat manusia. Adapun asteroid, itu ditutupi dengan portal teleportasi dan lubang cacing dari segala jenis, beberapa di antaranya mengarah ke surga Kaisar Titan, yang lain ke surga gantung. Intinya, asteroid ini adalah hub perjalanan yang harus dilalui untuk pergi dari surga Kaisar Titan ke surga gantung. Dengan demikian, itu adalah lokasi yang sangat strategis. Siapapun yang mengendalikannya dapat mencegah tentara menggunakannya untuk bolak-balik. Lagi pula, tanpa menggunakan hub dan portal serta lubang cacing yang melekat padanya, seseorang harus berani menghadapi prahara spasial yang ada di antara dunia abadi. Melupakan fakta bahwa pasukan kemungkinan besar akan musnah oleh badai itu, ada juga fakta bahwa itu akan memakan waktu terlalu lama. Bahkan Yang Qi, dengan kecepatannya yang luar biasa, akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berpindah dari satu dunia abadi ke dunia lainnya. Segera setelah pasukan Putri Jadeval melangkah ke asteroid, angin iblis muncul, dipenuhi dengan energi iblis. Asteroid itu sangat besar, terlalu besar untuk dijelajahi oleh satu orang saja, dan tampaknya merupakan sisa-sisa dari sesuatu yang diciptakan oleh dewa kuno. Yang benar adalah bahwa itu adalah God Relic. Melihat ke bawah, Yang Qi mengetukkan kakinya ke tanah dan menemukan bahwa itu adalah logam di alam. Bahkan menghentakkan kakinya dengan kekuatan yang luar biasa tidak meninggalkan bekas sedikitpun. Itu jelas sangat sulit. Mengambil kendali dengan tanda branding juga tidak mungkin. Markis, kata Yuan Kuohai, menurut cerita, asteroid ini diciptakan oleh dewa kuno untuk memfasilitasi perjalanan antara surga Kaisar Titan dan surga gantung. Kedua dunia abadi mencapnya dengan tanda mereka, sehingga mustahil bahkan penguasa surga untuk mengendalikannya. Hanya God Mites yang mungkin bisa mencoba hal seperti itu. Setiap kali pertempuran pecah antara surga gantung dan kita, biasanya terjadi di sini. Semoga kali ini kita benar-benar dapat melanjutkan dan menyerang jantung surga gantung. Ingat, surga gantung ditempati oleh orang-orang abadi Demon Fog, jadi ketika Anda membunuh mereka, Anda dapat memanen inti iblis dan pelet abadi. Mereka tidak hanya akan diperhitungkan dalam catatan layanan Anda, mereka juga dapat digunakan untuk membuat pil abadi atau harta magis. Tentu saja, para Demon Fog abadi ingin membunuh kita untuk mendapatkan dewa kita yang baru lahir untuk membuat item iblis dan pil iblis mereka. Pada akhirnya, kedua kekuatan kita bertentangan secara diametris dan tidak akan berhenti untuk saling membunuh. Yang Qi mengangguk. Jadi begitu. Saat ini, batalion budak iblis disusun di depan pasukan utama, menghadapi pasukan Demon Fog di ujung lain asteroid, yang juga memiliki batalion budak iblis di depan. Saat kedua belah pihak maju, mereka mulai bertarung, menyebabkan cahaya iblis dan cahaya abadi bangkit. Yang Qi membuka mata tuannya untuk melihat situasi lebih dekat. Seketika, dia dapat melihat bahwa sebagian besar prajurit dari batalion budak iblis musuh telah menggabungkan inti iblis mereka dengan berbagai harta magis, bendera, spanduk, labu, dan sejenisnya. Dan setiap kali mereka membunuh salah satu rekan abadi mereka, keilahian orang itu yang baru lahir akan diserap oleh inti iblis. Batalion budak iblis surga gantung dihuni oleh para pejuang biadab dan biadab yang jelas merupakan veteran dari banyak pertempuran. Beberapa menyerupai harimau, yang lain ular. Beberapa seperti macan tutul, dan bahkan ada yang seperti ikan. Semuanya tampak seperti binatang buas dahulu kala. Meskipun mereka semua memiliki bentuk humanoid, terkadang mereka akan kembali ke bentuk aslinya, yang memudahkan mereka untuk memanipulasi energi vital dan juga akan meningkatkan kekuatan bertarung mereka. Menakjubkan, batalion budak iblis mereka sebenarnya jauh lebih unggul dari milik Kaisar Langit Titan. Pihak kita hampir tidak bisa melawan mereka. Kedua kekuatan itu sangat tidak cocok sehingga setiap prajurit iblis yang jatuh membawa 10 prajurit abadi bersamanya. Saat pertempuran berlangsung, garis pertempuran di sisi Kaisar Langit Titan mulai runtuh. Tiba-tiba, warna emas dan batu giok muncul saat Putri Jadeval muncul dari portal teleportasi, dikelilingi oleh pasukan elit. Segera, dentuman genderang terdengar saat dia mengangkat suaranya dan berkata, "Semua divisi, dukung batalion budak iblis. Dorong tentara iblis itu kembali." Drum menggelegar seperti guntur, setiap hentakan sedikit meningkatkan semangat dan menyebabkan darah pasukan mengalir melalui nadi mereka. Melihat ke arah Yang Qi, dia berkata, "Titan Dragon Ward,
10 divisimu akan menjadi garda depan. Pimpin serangan dan tusuk jalan Anda ke pasukan musuh. Hancurkan momentum mereka. Jika Anda berhasil, saya akan menghadiahi Anda dengan mahal. Iya Bu, Yang Qi menjawab. Dalam beberapa hal, ini adalah kesempatan unik. Di sini ada banyak tentara Demon Fog, semuanya abadi, dan dia bisa membantai mereka tanpa menahan diri. Inti iblis mereka akan memungkinkan dia untuk mulai mengumpulkan esensi dari surga gantung. Dia harus berhati-hati menyerap esensi dari surga Kaisar Titan jika dia bertindak terlalu jauh, itu bisa menarik perhatian yang salah. Tetapi ketika berurusan dengan surga gantung, dia tidak memiliki keraguan seperti itu. Karena ini adalah pertempuran langsung, dia bahkan bisa menggunakan formasi besar pemakan surga untuk merobohkan lebih banyak Demon Fog. Dari darah saripati dan energi vital yang dia panen, dia akan menyimpan beberapa untuk peningkatan pelet internalnya dan mengirim sisanya ke dunia bawah. RUMBLE. Tanpa ragu-ragu, dia berubah menjadi aliran panjang cahaya terang yang menembak langsung ke pertempuran. Dalam sekejap mata, dia berada di ujung lain asteroid, dikelilingi oleh musuh. Tepat di depannya adalah sekelompok Demon Fog abadi dengan tubuh manusia, kepala elang, dan sayap megah. Mereka adalah Eagle Fog, semuanya adalah petarung yang kejam dengan mata yang bersinar dengan cahaya jahat berwarna darah. Cakar mereka yang setajam silet dapat dengan mudah mengiris lawan menjadi berkeping-keping tanpa usaha sama sekali. Ketika mereka melihat Yang Qi terbang ke arah mereka, salah satu dari mereka berteriak, "Musuh yang kuat." Mendapatkan informasi, serangan elang dari langit. Sebagai tanggapan, lebih dari 1000 Eagle Fog membuang inti iblis mereka, menyebabkan energi hitam bergolak ke segala arah dan menciptakan proyeksi elang raksasa yang sangat besar yang menerjang ke depan dengan cakar terbuka. Yang Qi benar-benar mengabaikannya. Faktanya, dia mempercepat, meledakkan formasi. Sebelum salah satu Eagle Fog bahkan bisa bereaksi, mereka sudah mati. Makan, Yang Qi membuka mulutnya dan menyedot semua mayat dengan satu napas. Kemudian dia menghembuskan napas, dan inti iblis komposit muncul. Meskipun hanya seukuran tangan, itu berisi darah intisari dan energi vital lebih dari 1000 setan Eagle Fog. Mempertimbangkan bahwa masing-masing iblis itu adalah sosok menakutkan yang dapat menghancurkan hampir semua mangsa yang mereka kejar di alam semesta, jelas bahwa inti iblis ini adalah harta magis. Dengan mengisinya dengan energi sejati dan membuangnya, itu akan berubah menjadi elang yang sangat besar, tipe yang sama yang baru saja muncul dalam formasi mantra. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, Yang Qi telah menembus garis musuh dan memberikan pukulan telak pada pasukan mereka. Hentikan dia, dia ahli dari surga Kaisar Titan. Bunuh dia, dan Kaisar Iblis akan menghadiahimu. Fluktuasi psikis melonjak dalam gelombang, menyebabkan Yang Qi mencari-cari asal mereka. Pasukan Demon Fog di sekelilingnya begitu besar sehingga membuatnya tampak seperti berada di lautan semut. HISSSSSSSSSSSS. Seorang ahli tiba-tiba menerjang ke arahnya, makhluk dengan tubuh manusia dan kepala ular, dengan pedang panjang di tangannya yang bercabang dua seperti lidah ular. Dia adalah seorang ahli dari Snake Fog, dan tanpa ragu-ragu dia menebas pedangnya dengan kekuatan untuk menghancurkan alam semesta. Pakar ini bukan dari batalion budak iblis. Dia adalah seorang prajurit elit yang pedangnya adalah produk dari kultivasinya sendiri. Dia sebenarnya adalah seorang pembunuh kelas dunia yang terbiasa meninggalkan lautan darah kemanapun dia pergi. WHIZZZ. Yang Qi bahkan tidak bergerak. Dia hanya mengulurkan tangannya, menyebabkan suara yang menyerupai kisil logam melawan logam. Dalam sekejap mata, pedang mematikan itu patah menjadi dua. Kemudian tangan Yang Qi berada di tenggorokan Snake Fog Demon Immortal. Dia meremas dan meledak, mengungkapkan inti iblisnya, yang dia ambil. Kemudian dia kabur, membantai sekelompok beberapa ratus Snake Fog dan mengumpulkan semua inti iblis mereka. Mereka jauh lebih kuat daripada Eagle Fog, dan hanya dengan menjentikkan lidah mereka dapat menghancurkan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Tapi Yang Qi membantai mereka ke kiri dan ke kanan. Inti Snake Fog ini luar biasa. Mereka akan sangat berguna nanti. Ayo, Demon Fog, semakin banyak Anda semakin baik. Yang Qi pergi sendiri, membantai musuh dalam barisan mereka sendiri. Dia dikelilingi oleh lautan wajah setan yang tampaknya tidak pernah berakhir, gerombolan Demon Fog, yang semuanya ingin membunuhnya. Tidak peduli berapa banyak yang dia bunuh, lebih banyak yang menggantikan mereka. Mati, sekelompok tentara iblis muncul. Mereka memiliki kepala manusia, batang tubuh tawon, dan seukuran kuda. Sayap mereka berdengung saat mereka terbang ke depan dan meluncurkan awan yang tampak seperti panah beracun.
Mereka sebenarnya adalah penyengat racun yang merupakan produk dari budidaya makhluk abadi seperti tawon ini dan mampu menembus semua jenis energi pertahanan Empyrean. Singkatnya, mereka benar-benar fatal. Untungnya, Yang Qi memiliki God Legion Paradise-nya. Ping-ping, semua sengatannya hancur saat terkena benturan. Kemudian Yang Qi melepaskan tangan satu dewa. Gemuruh, ruang hancur seolah-olah dewa kuno telah secara pribadi menghancurkannya, dan setan tawon meledak. Dengan lambaian tangannya, Yang Qi mengumpulkan energi intisari, jiwa, dan inti iblis mereka, meremasnya menjadi inti iblis komposit besar yang kemudian dia serap ke dalam pelet internalnya. Dalam waktu singkat, lebih dari 10.000 setan tawon dimusnahkan. Oh, selanjutnya, Yang Qi pergi ke sekelompok setan laba-laba terbang, yang semuanya seukuran gunung. Begitu mereka melihatnya, mereka melepaskan tumpukan jaring laba-laba untuk mencoba mengikatnya. Anyaman itu juga merupakan hasil dari sihir iblis yang mereka kembangkan, dan ketika digunakan dalam formasi adalah sesuatu yang mustahil bagi kebanyakan orang biasa untuk melarikan diri. Sampah lengkap, saya tidak percaya Anda mencoba langkah ini pada saya. Dia melambaikan tangannya dan God Legion Paradise muncul lagi, diisi dengan jimat Raja Surga Devourer, yang dengan cepat melahap jaring laba-laba dan menyedot setan laba-laba juga. Sesaat kemudian, mereka disempurnakan menjadi inti iblis lain. Pada saat ini, dia telah memperoleh 4 inti iblis komposit, 1 dari elang, 1 dari ular, 1 dari tawon, dan 1 dari laba-laba. Hampir seolah-olah pertempuran telah berubah menjadi kontes untuk melihat berapa banyak inti iblis yang bisa didapat Yang Qi. Inti seperti ini akan sangat berguna, baik untuk mengerjakan pelet internalnya, untuk membuat harta magis, atau untuk membentuk formasi mantra. Semakin banyak esensi surga gantung yang bisa dia bangun, semakin bermanfaat bagi terobosannya yang akan datang. Setelah membantai iblis laba-laba, raungan kemarahan bergema, bersama dengan serangkaian simbol magis dari mantra darah. Raungan ini bukanlah kemampuan divine dari Demon Fog, melainkan fungsi dari formasi mantra kuno yang dirancang untuk menekan iblis orang pembawa sial, sesuatu yang diciptakan oleh beberapa sosok maha kuasa dari sekolah Buddha kuno. The Leon Fog dianggap ilahi dan suci, raja-raja di antara semua binatang. Dahulu kala, anggota Leon Fog kuno telah duduk di posisi kepemimpinan di sekolah-sekolah Buddha, itulah sebabnya Leon Fog modern secara inheren memiliki kemampuan ilahi Buddha yang aneh yang mereka miliki. Bamia ala Hang, Hong, Hang Uluo Duolua, Yesheyu. 1. Lebih dari 100.000 singa muncul di atas, membentuk barisan yang menyebabkan kerajaan abadi menyebar dari mereka, mengirimkan cahaya suci ke segala arah. Itu tampak seperti konstelasi Leo, dan mantra darah yang mereka nyanyikan menciptakan simbol magis emas yang menyapu untuk menghancurkan Yang Qi. Simbol mengambil banyak bentuk, teratai, vajra, kaapon sterling aya, mangkuk sedekah, spanduk, bendera, dan roda. Ada juga Buddha emas yang tak terhitung jumlahnya, membuat serangan ini tampak seperti sesuatu yang benar-benar tak terkalahkan. 2. Bagaimanapun juga, para Buddha emas itu adalah hal-hal yang dapat menghancurkan semua jenis iblis-iblis. Tanpa diduga, ini adalah seni energi kelas dewa yang datang sebagai formasi mantra. Nama segudang Buddha Vajra seni mantra welas asih. Begitu kekuatan darah menghantam Yang Qi, itu seperti jutaan demi jutaan gunung emas menimpanya, kekuatan yang membuat hampir mustahil bagi siapapun untuk bernapas. 3. Singa suci ini jauh lebih kuat dari elang, ular, tawon, dan laba-laba dari sebelumnya. Mereka adalah elit sejati, singa abadi dengan bulu semurni dan seputih sayap malaikat. Lebih jauh lagi, mereka semua adalah perwira abadi setidaknya, yang menunjukkan betapa kuatnya mereka. Dan seni energi kelas dewa mereka benar-benar unik untuk Leon Fog. Gemuruh, simbol magis tumbuh lebih padat, dan kekuatan mantra tumbuh lebih kuat. Surga Legiun Dewa Yang Qi bahkan mulai retak dan hancur. Namun dia hanya tersenyum dingin saat roda takdir yang sangat besar muncul di atasnya dan mulai berputar. Mantra yang digunakan untuk melawannya langsung menjadi sunyi, simbol magis berkibar hingga mendarat di jubah pertempuran Legiun Dewa miliknya. Dalam sekejap mata, jubah itu berubah, membuatnya tampak seperti kaapon sterling aya suci yang ditutupi dengan ikonografi Buddhis seperti harta magis, ara, ra, Buddha emas, dan sejenisnya. Itu seperti seluruh kerajaan para Buddha. Tumbuh, Yang Qi berkata, dan jubah pertempuran Legiun Dewanya tiba-tiba menyapu ke segala arah. Ratusan singa seputih salju disapu ke dalam jubah dan diubah menjadi sulaman di permukaannya. Dalam sekejap mata, sebuah lubang besar dilubangi ke garis pertempuran 100.000 singa abadi. Jubah pertempuran Legiun Dewa dapat berisi dunia.
Yang Qi menghembuskan beberapa energi sejati dan lubang hitam muncul di mana-mana di jubah pertempuran Legiun Dewa. Di dalamnya ada ular tua yang mulai melahap singa yang masih hidup. Yang Qi tidak menunjukkan belas kasihan dan tidak berniat membiarkan seekor singa pun melarikan diri. Tidak, dia akan membunuh mereka semua, lalu mengekstrak seni energi kelas Dewa Buddha dari mereka. Ada juga inti iblis yang jauh lebih banyak yang bisa didapat dari singa-singa ini daripada dari iblis manapun sebelumnya. Singa disegel kiri dan kanan. Kemudian Yang Qi menghembuskan napas dan menggunakan cloning massal untuk menghasilkan begitu banyak versi dirinya sehingga setiap singa menghadapi salinannya. Klon menghancurkan singa, dan begitu saja 100.000 dari mereka dihancurkan. Selanjutnya, dia mengubahnya menjadi ara-ra yang sangat besar, seukuran kepala manusia, di dalamnya terdapat nyanyian Buddhis tanpa akhir yang berasal dari pusat ritus Buddhis. Sungguh inti iblis yang luar biasa. Atau haruskah saya mengatakan inti Buddha tidak ada energi iblis sama sekali di dalamnya? Hanya energi Buddha yang setara dengan kesucian Legiun Dewa. Dia menempatkan ara-ra di sebelah pelet internalnya dan ara-ra yang melahap surga. Jika saya bisa mendapatkan beberapa inti Buddha lagi seperti ini, itu akan sangat bagus. Aku ingin tahu jenis Demon Fog apa yang mengatur surga gantung ini. Saya tidak akan terkejut jika mereka adalah Mammoth Fog. Megamamot kuno adalah penguasa sejati, dan memiliki darah paling maju dari semua Demon Fog. Bagaimanapun, mereka adalah keturunan dari God Mammoth yang diciptakan untuk menekan neraka, juga iblis dan iblis. Pada saat Yang Qi menabrak elang, ular, tawon, laba-laba, dan singa, dia sudah dekat dengan portal teleportasi di sisi lain asteroid. Mereka semua aktif, terus-menerus menyalurkan semakin banyak Demon Fog dari Hanging Heaven. Ini akan menjadi kesempatan sempurna untuk masuk ke salah satu portal dan langsung menuju ke surga gantung. Kemudian saya bisa langsung menyerap esensi dari tempat itu. Saat dia mendekat, sekawanan setan serigala melompat ke arahnya. Mereka semua memiliki lambang bulan sabit di dahi mereka, tanda dewa jahat kuno, salah satu penguasa neraka. Mereka adalah keturunan Dewa Serigala Cahaya Bulan. Menurut legenda, Dewa Serigala Cahaya Bulan adalah penguasa neraka malam tanpa akhir, dan sekuat anggota Legiun Dewa, atau sebenarnya mantan anggota. Jika yang terakhir itu benar, itu berarti dia telah meninggalkan kemuliaan Legiun Dewa dan Cahaya Mahadewa untuk menjadi penguasa neraka. Keturunannya di dunia abadi ini adalah Serigala Iblis Cahaya Bulan. Serigala Iblis Cahaya Bulan itu kuat, tetapi Yang Qi tidak ragu untuk melompat ke tengah-tengah mereka, menyebabkan darah menghujani di mana-mana. Setiap yang meledak menambahkan inti iblis lain ke koleksinya, dan segera dia berada tepat di depan portal teleportasi. Tanpa ragu, dia melompat dan menghilang. Wow, Grand Duchess Violet Moon berkata, menyaksikan pertempuran menggunakan cermin ajaib. Titan Dragonguard masuk sendiri. Dia memotong elang, ular, tawon, laba-laba, singa, dan beberapa serigala juga. Dan kemudian dia pergi ke portal teleportasi. Dia akan pergi ke surga gantung. Apa saraf? Kata Putri Jadeval. Dia pasti punya nyali. Dan mengingat berapa banyak musuh yang sudah dia bunuh, dia sudah mendapatkan gelar wakil pangeran untuk dirinya sendiri. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?